Halo saudara-saudara, sekarang Arif menanam, akan membahas tentang bagaimana caranya pohon kelengkeng yang kita tanam supaya cepat berbuah. Namun seperti biasa kami memohon dukungan Anda terhadap channel ini, supaya terus bisa bertahan dan berkembang dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan bagikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe. Selamat menyaksikan. Cara membuahkan tanaman lengkeng agar berbuah lebat. Tanaman lengkeng yang berbuah lebat. Pendapat orang dahulu, bahwa tanaman lengkeng, yang sulit berbunga, karena tanaman tersebut jantan, dan harus ditanam sepasang, adalah tidak benar. Persoalan sulit berbunga, tidak terkait dengan jenis kelamin bunga tanaman, karena meskipun bunga lengkeng termasuk majemuk, namun dalam setiap malai bunga tanaman lengkeng, pasti ada bunga jantan, male 1, dan betina, female, serta ada beberapa varietas yang memiliki bunga hermaprodit, male 2. Jadi, bagaimana mungkin bisa disimpulkan tanaman lengkeng itu jantan atau betina, kalau belum pernah berbunga? Sulitnya tanaman lengkeng untuk berbunga, karena tanaman ini berasal dari daerah subtropika, di mana faktor suhu rendah yang berperan dalam pembungaan tanaman. Maka dari itu tanaman lengkeng di Indonesia pada awalnya bisa berproduksi baik pada daerah yang mempunyai suhu rendah minimal 2 bulan pada saat bulan kemarau, di antaranya Temanggung, Ambarawa dan Batu. Petani tradisional di Thailand awalnya untuk mengkondisikan lingkungan sekitar tanaman agar suhunya stabil rendah dengan menyemprotkan atau menyiram es di sekitar tanaman. Perlakuan konvensional ini sudah tidak dilakukan lagi seiring ditemukannya bahan kimia yang mampu menginduksi tanaman sehingga bisa berbunga. Penemuan inilah yang menjadikan Thailand sebagai salah satu negara produsen buah lengkeng terbesar. Di Indonesia ada beberapa varietas tanaman lengkeng yang sulit untuk berbunga baik di dataran rendah maupun tinggi, di antaranya adalah Ito, Kristal, New Kristal, dan sebagainya. Perlakuan yang bisa dilakukan untuk menginduksi tanaman lengkeng agar berbunga adalah sebagai berikut. Perlakuan secara fisika, yaitu dengan cara melukai batang tanaman lengkeng. Misalnya dikerat atau dikelupas kambium di batang utama. Cara ini lebih murah namun kurang terukur aplikasinya. Perlakuan secara kimia, yaitu dengan pemberian bahan kimia penginduksi. Cara ini lebih terukur dan tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan fisik. Metode pemberian bisa dilakukan dengan 3 cara yakni: disiram di tanah di bawah kanopi, daerah perakaran, disemprotkan ke daun, diinjeksi ke batang utama atau akar pohon. Cara ini dilakukan pada tanaman lengkeng yang besar yang tidak memungkinkan disiram atau disemprot. Perlakuan induksi pembungaan. Berdasarkan hasil penelitian perlakuan kimia dengan cara disiram mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Bahan kimia yang digunakan adalah bahan kimia oksidator kuat, salah satunya adalah Keklo 3. Bahan ini sering digunakan sebagai bahan peledak sehingga kehati-hatian dalam penggunaan sangat diperlukan. Merek produk yang mengandung bahan aktif ini diantaranya adalah Longan Booster, Vita Longan dan Nongfeng. Prasyarat untuk dilakukan perlakuan secara kimia adalah sebagai berikut. Tidak ada hujan setelah perlakuan. Hujan akan mengakibatkan bahan kimia yang diberikan akan tercuci sebelum terserap tanaman sehingga tingkat keberhasilan rendah. Tanaman yang siap diperlakukan pertama kali adalah tanaman yang berumur 2-3 tahun dengan tinggi tanaman minimal 2 meter dan luas kanopi plus 1 meter persegi. Posisi daun pada saat aplikasi adalah daun tua, jika posisi daun muda maka kemungkinan berbunga akan rendah. Tanaman bisa diperlakukan lagi setelah 2 masa vegetatif, flus daun. Apabila prasyarat tersebut terpenuhi, maka teknis aplikasinya perlakuan secara kimia dengan cara disiram adalah sebagai berikut. Bersihkan tanah di bawah kanopi dari kerikil, sampah dan gulma. Lakukan pemangkasan jika kanopi tanaman terlalu rimbun agar sinar matahari masuk dan sirkulasi udara bagus. Jika ada beberapa ranting yang ujungnya daun muda maka dipangkas ujung rantingnya. Larutkan bahan kimia dalam air sesuai dosis rekomendasi produk. Siramkan larutan tersebut ke bawah kanopi tanaman bagian luar. Seminggu setelah perlakuan dilakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK dengan dosis sesuai umur tanaman, 2-3 ton sama dengan 0,2-0,5 kg, 4-5 ton sama dengan 0,5-1 kg, lebih besar dari 5 ton sama dengan 1-1,5 kg. Lakukan penyiraman secara rutin.
Perlakuan tersebut akan mengakibatkan perubahan hormon di ujung ranting sehingga mengubah dari fase vegetatif ke generatif. Keberhasilan perlakuan akan terlihat 40-60 hari kemudian yang ditandai dengan munculnya primordia bunga. Jika setelah 60 hari tidak muncul, maka perlakuan yang dilakukan mengalami kegagalan. Setelah bunga mekar, selanjutnya akan mengalami perubahan morfologi dan fisiologi pada buah sampai siap panen. Buah siap dipanen 4-5 bulan setelah bunga mekar tergantung pada varietas. Setelah pemanenan dilakukan pemupukan dengan pupuk organik dan diberi asam amino. Lengkeng merupakan buah dengan banyak penggemar karena rasanya yang manis dan menyegarkan. Cara menanam lengkeng juga cukup mudah sehingga cukup banyak yang membudidayakan tanaman ini di rumah. Buah lengkeng yang memiliki nama latin Dinocarpus longan ini juga terkenal di berbagai negara. Tanaman yang berasal dari Cina ini biasa tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Rasanya sangat segar seperti buah leci, jadi tidak heran kalau banyak yang menyukai buah yang satu ini. Lengkeng bisa ditanam di lahan khusus maupun di dalam pot dengan mudah. Nah, untuk Anda yang ingin menanam tanaman ini di halaman rumah, berikut ini kami bagikan cara menanam tanaman lengkeng yang benar. 1. Gunakan bibit berkualitas. Tanaman yang baik dan sehat berawal dari bibit yang berkualitas. Bibit yang berkualitas yaitu bibit yang bebas dari hama dan penyakit, kuat serta mampu menghasilkan buah lengkeng berkualitas tinggi. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh bibit yang berkualitas yaitu dengan menggunakan biji, cangkok dan stek. Biji. Pertumbuhan bibit dengan biji membutuhkan kesabaran yang tinggi karena memakan waktu yang cukup lama. Untuk menanam bibit dari biji, pilih biji yang berasal dari buah lengkeng tua. Cangkok. Keunggulan dari sistem cangkok yaitu bisa memilih jenis indukan yang berkualitas tinggi. Mula-mula pilih tanaman yang produktif, sehat dan kuat. Persiapkan berbagai bahan seperti pisau, kuter, tanah, plastik, pupuk kompos dan tali. Pilih batang yang masih muda untuk dicangkok. Kupas kulit bagian luar batang sedalam 2-4 cm. Kemudian tutup bagian tersebut dengan tanah yang bagian terluar ditutup plastik serta gunakan tali untuk merapatkan plastik tersebut. Berikan lubang pada plastik untuk memudahkan air masuk ke tanah. Akar akan tumbuh pada batang tersebut setelah 2 bulan. Stek. Dengan cara stek, kita juga bisa mendapatkan tanaman lengkeng dengan kualitas tinggi. Pilih batang yang sudah tua dan potong diagonal pada batang yang memiliki panjang 15-20 cm. Selanjutnya tancapkan batang yang sudah dipotong tersebut ke tanah yang sudah disiapkan. 2. Persiapkan lahan. Lahan yang bagus untuk menanam lengkeng yaitu lahan yang terkena sinar matahari sepanjang hari. Lahan ini harus bersih dari rumput-rumput liar dan gulma. Sebelum menanam, buat lubang di lahan tersebut dan biarkan selama 2 hari terpapar sinar matahari. Untuk memastikan kandungan zat hara pada tanah, bisa diberikan pupuk dasar terlebih dahulu. 3. Rawat pohon lengkeng. Agar tanaman lengkeng mampu tumbuh dengan baik, harus dilakukan perawatan dengan baik. Siram tanaman 2 kali sehari dan pastikan bahwa tanah dalam keadaan lembab terutama pada saat musim kemarau. Namun, pada musim penghujan kendalikan jumlah air dalam tanaman agar tidak menggenang di sekitarnya. Pupuk diberikan setelah tanaman sudah besar dan diberikan 1 kali sebulan. Pemangkasan. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan bagian-bagian tanaman yang cenderung tidak sehat dan kering. Potong cabang yang tidak produktif. Hal ini dilakukan juga agar seluruh bagian produktif tetap terkena sinar matahari dengan baik. Membersihkan gulma. Gulma perlu dibersihkan agar nutrisi tanaman tetap tercukupi. Cara membersihkan gulma yaitu dengan mencabutnya. Memang ada cara menggunakan cairan bahan kimia. Namun, hal ini bisa jadi mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena gulma dan tanaman lengkeng tumbuh di tanah yang sama. Memberantas hama dan penyakit. Hama yang biasa menyerang tanaman lengkeng ini yaitu embun jelaga dan ulat penghisap. Embun jelaga bisa diberantas dengan cara memotong ranting atau cabang tanaman yang terserang agar tidak semakin menyebar. Ulat penghisap membuat daun menjadi hitam dan tidak bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Cara memberantas ulat penghisap yaitu dengan memberikan insektisida. 4. Panen buah lengkeng. Buah yang sudah matang sudah siap untuk dipanen. Proses panen sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari saat cuaca tidak terlalu terik. Buah lengkeng yang siap dipanen memiliki ciri buah yang berwarna coklat tua, berusia 4 hingga 6 bulan sejak tumbuhnya bunga serta memiliki rasa yang manis. Menanam lengkeng sebenarnya sangat mudah, Anda bisa melakukannya sendiri di halaman rumah.
Yang terpenting dalam semua proses ini adalah pemilihan bibit. Kalau ingin mendapatkan hasil panen yang bagus, maka sebaiknya menggunakan bibit unggul yang sudah terbukti menghasilkan buah yang bagus. Selamat mencoba.